Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini IHSG melemah dan banyak sekali saham yang terkoreksi. Apakah koreksinya wajar atau memang akan melanjutkan tren turunnya? Lalu mana sajakah saham-saham menarik yang bisa untuk buy on weakness? Sebelum itu kita lihat perdagangan hari ini. Net foreign buy ada MEDC. Foreign melakukan pembelian sebesar 104 miliar. Dan MEDC sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagi sobat trader yang ingin mengetahui bagaimana analisa Joy Trader, bisa tonton di video sebelum ini. Baru saja kita bahas MEDC, yang jelas besok potensial masih akan menguat. Target berikutnya 1450 dan 1500. Untuk sobat trader yang belum entry, masih bisa entry. Di mana? Tonton di video sebelum ini. Selanjutnya Antam. Hari ini juga net foreign buy cukup besar 103 miliar. Sudah kita analisa juga di video sebelumnya. Begitu pula BRMS, net foreign buy lagi 57 miliar. Asing masih masuk di BRMS. Besok masih potensial untuk melanjutkan penguatan. Begitu pula dengan saudaranya Bumi. Kemungkinan akan jalan kalau segrupnya jalan. Lalu net foreign buy Goto. Nah, ini yang belum terbahas di video sebelumnya, maka mungkin akan kita bahas di video ini. Kemudian ASI 44,47 miliar dan seterusnya. Ini saham-saham yang dibeli asing. Kita akan bahas Goto, SMGR, MAPA. Untuk net foreign sale hari ini BBRI kembali dijual asing sebanyak 434 miliar, TLKM 126 miliar, padahal baru hari kemarin net foreign buy, hari ini foreign jualan. BBCA masih dijual 118 miliar, BMRI 110 miliar, Brand Adaro dan seterusnya. Ini saham-saham yang dijual asing. Maka untuk saham-saham yang dijual asing ini wait and see terlebih dahulu. Lalu kita bahas beberapa saham yang bisa untuk buy on weakness. Yang pertama ASRI. ASRI di awal sesi tadi sempat menguat ke 224. Meskipun closing di harga 206, namun ini sangat dekat dengan support psikologis di 200 yang di breakout pada tanggal 4 September dengan volume yang cukup besar. Meskipun di tanggal 20 September terjadi rebalancing dengan volume yang cukup besar, foreign keluar cukup besar, bandar keluar cukup besar, namun saham ini kemungkinan akan melanjutkan uptrendnya karena sektor properti akan diuntungkan sebab pemangkasan suku bunga. Jika ada koreksi-koreksi sampai harga 200, ini akan menjadi support yang bagus untuk ASRI. Hari ini net foreign buy tipis 378 juta. Ada beberapa broker yang melakukan pembelian di ASRI, BK, GRYP. Average buy-nya 210-212. Maka closing hari ini di 206, ini cukup bagus, ada di bawah average stop buyer. Dan memang sudah dari tanggal 24 terus menerus koreksi. Kemungkinan ini akan menjadi akhir dari koreksi di saham ASRI. 200 menjadi base price, area buy. 206 sudah cocok, last price cocok untuk jadi area buy. Jika breakdown dari 190 bisa menjadi area stop loss-nya. Namun ini untuk jangka menengah panjang masih potensial, mengingat beberapa waktu ke depan suku bunga akan terus dipangkas oleh The Fed. Menarik
untuk bisa entry di ASRI untuk perdagangan hari Kamis 3 Oktober atau hari Jumat 4 Oktober. Masukkan watchlist ASRI, sangat menarik. Selanjutnya ASA. Sesuai dengan analisa Joy Trader kemarin bahwa akan ada koreksi-koreksi di saham ASA ini. Koreksi hari ini cukup dalam di 745. Ada normal distribusi yang nampung AK, XL, YB. Secara teknikal ASA masih menarik. Meskipun secara bandarmologi memang kurang begitu menarik. Ada normal distribusi, namun justru 745 ini akan menjadi best price bagi sobat trader yang ingin buy on weakness di saham ASA. Targetnya ya 785. Ini sekitar 5%. Hari ini koreksi 4,49%. 745, 740 bisa jadi best price untuk entry di ASA. Beberapa waktu yang lalu sudah kita info ASA juga 730-an bisa untuk jadi area buy dan menguat di tanggal 1 Oktober. Hari ini koreksi normal, koreksi meskipun volume besar namun tidak sebesar ketika transaksi kemarin. Foreign keluar, bandar distribusi, namun secara teknikal tetap cukup menarik. Ini terjadi karena memang menyentuh MA200 sehingga akan ada koreksi-koreksi, dan kalau menguat targetnya 780 di 800. ASA bisa masukkan watchlist. Begitu pula dengan Bukalapak. Bukalapak hari ini sempat menguat ke 124. Ini menjadi salah satu stock pick kemarin. Kita sampaikan bahwa Bukalapak ini menarik karena salah satu sektor yang belum jalan, dan tadi sudah mencapai area TP1 123. Saya posting di streamer Stockbit bahwa target TP1-nya 123, target TP2-nya di 130. Sudah sampai area TP1. Sempat dibawa turun ke 118, closing cukup bagus di 120. Masih ada potensi menguat untuk Bukalapak. Mengingat ada net foreign buy sebesar 8 miliar. Hari ini net foreign buy meskipun bandar distribusi, normal distribusi, namun ada foreign yang masuk. Dan foreign average buy-nya 120, 119, 122. Closing 120. Jika besok entry di 120 dekat dengan average top buyer pada perdagangan hari ini. Cukup menarik untuk Bukalapak, bisa entry lagi. Bagi yang sudah TP di 123 bisa entry lagi untuk TP lagi di 123. Trading jangka pendek bisa, cukup menarik. Untuk jangka menengah juga cukup menarik. Jika masih di hold target 130, kemungkinan beberapa hari ke depan bisa tercapai jika foreign terus masuk. Volume makin meningkat, sepertinya akan semakin ramai di saham Bukalapak ini untuk beberapa waktu ke depan. Selanjutnya Goto. Goto cukup menarik hari ini, meskipun ada tekanan jual yang cukup masif di awal sesi kedua, sempat melemah ke 63, namun akhirnya closing di harga 65. Dan secara bandarmologi small distribusi, namun ada net foreign buy. AK RX average buy-nya itu di harga 65. Harga 65 last price hari ini. Sehingga ini cukup menarik bagi sobat trader yang ingin entry di saham Goto. Masih potensial akan menguat lagi menuju resist di 70. Resistnya 70 belum berhasil ditembus, kembalikan arah, foreign terus masuk selama beberapa hari. Dari 26 September masuk, 27, 30, 1, 2 Oktober. 2 Oktober hari ini net foreign masih
masuk di Goto sebesar 52 miliar, cukup besar. Masuk ke dalam top 5. Masuk ke dalam top 5 net foreign buy, peringkat keempat. Maka menarik untuk Goto. Average top buyer-nya ada di last price. Selanjutnya IMCS. IMCS hari ini menguat dan secara fundamentologi cukup bagus, ada big akumulasi, berpotensi membentuk swing low, namun akan menguji resist psikologis di harga 200. Hari ini masih belum tertembus, closing di harga 198, sempat coba menembus 199, namun koreksi di 197, kemudian closing 198. Secara closing ini cukup bagus, melihat bid over di closingnya. Di harga 128 ada antrian 53.000 lot. Cukup menarik untuk IMCS besok. Jika ada koreksi-koreksi di 195, 194 bisa untuk jadi area buy sesuai dengan rata-rata harga yang dimiliki oleh YPBG. Net foreign buy IMCS sebesar 44 juta. Tidak begitu besar karena memang tidak begitu liquid. Namun secara fundamentologi cukup menarik nih. Ada big akumulasi. Yang jualan XL, CP, KK. Cukup menarik IMCS. Target 210, 220. Harusnya bisa tercapai untuk beberapa waktu ke depan. Hari ini bertahan di MA 50. Ya. Bertahan di MA 50. Menghentikan lanjutan penurunannya MA 50-nya. Sehingga berpotensi untuk swing low. Jika ada koreksi-koreksi wajar sampai 190-an bisa untuk jadi area buy, stop loss jika breakdown MA 50. Stop lossnya jika breakdown MA 50 sekitar 188. Kalau koreksi bisa untuk jadi area buy atau buy on breakout jika breakout 200 bisa untuk area entry IMCS. Bisa dipantau. SMGR enjoy profit bagi sobat trader yang sudah entry di SMGR. Kita review di video kemarin. Di video sebelumnya SMGR area buy-nya 3.700-an. Enjoy profit hari ini sempat menguat ke 3950 meskipun closingnya di harga 3.900. Secara fundamentologi sangat bagus, ada peak akumulasi dan net foreign buy sebesar 16 miliar. Bagi sobat trader yang sudah punya SMGR bisa di hold sesuai dengan trading plan Joy Trader. Target berikutnya ada di 4.100, di resisten 4.100, 4.200. Target terdekat 4.050, kemudian 4.200. Resist yang beberapa kali gagal ditembus. Target terjauh ke MA 200 di harga 5.000. Masih potensi untuk SMGR. Bisa dipantau, apalagi big akumulasi net foreign buy. Untuk trading jangka pendek ini masih bagus, bisa dapat 5%-an SMGR. Bagi sobat trader yang belum punya SMGR, ini masih dekat dengan base price 3.800, masih bisa untuk entry jika siap dengan tuntutannya dan ingin menambah. Untuk saat ini jelas bertahan di support 3.750, maka sepertinya akan berhenti dari downtrend panjangnya. SMGR cukup menarik. Begitu pula dengan INTP. INTP secara fundamentologi netral. Secara teknikal pas berada di support, di dekat-dekat support 6.700. 6.700 ini menjadi support dari tanggal 6 September. Bertahan di support ini potensial akan melanjutkan kenaikan. Target terdekat 7.000. Sobat trader sudah sempat kita info di tanggal 24 September. Kalau sudah TP di tanggal 24 September, enjoy profit. Bagi yang belum TP, masih ada potensi penguatan menuju ke MA 20, MA 50, menuju ke MA 50 di 7.000. Jika besok
mau entry di INTP ini cukup menarik. Kalau ISMGR tadi sudah naik 1%-an dari support, ini masih sangat dekat dengan support. Jadi di last price 6.800 ini bisa jadi area buy untuk INTP. Target terdekat swing pendek 7.000. Target berikutnya 7.300. Beberapa hari ini ada net foreign buy dan hari ini foreign kembali masuk di INTP. Sangat menarik. Big akumulasi hari ini INTP net foreign buy sebesar 16 miliar. 16 miliar. Maka cukup menarik INTP. Bisa di watch. Oh, maaf. 1 miliar yang 16 miliar SMGR. 1 miliar INTP. Lihat broker summary-nya. Wow. Bagus ini, dekat dengan support. Selanjutnya PSAP. PSAP ini volatilitasnya cukup tinggi, namun kami masukkan watchlist karena ada ekor yang cukup panjang di PSAP pada perdagangan hari ini. Jika ada candle yang cukup panjang seperti ini, biasanya akan naik di awal sesi untuk para buyer yang beli di atas bisa take profit. Jadi kemungkinan akan diangkat naik dulu sehingga yang nyangkut-nyangkut, bandar-bandar nyangkut di atas bisa take profit dulu baru kemudian turun. Maka ini menarik untuk scalping besok. Cara bandarmologi ada akumulasi. Namun mengingat PSAB ini saham crossing, ya tidak bisa diperhitungkan secara bandarmologi. Namun cukup menarik. Ada net foreign buy sebesar 10 miliar. Ya, kemungkinan besok akan volatil. 2 hari terakhir, 30 September net foreign buy, 1 Oktober net foreign buy, hari ini net foreign buy. Volume meningkat. Kemungkinan akan menguji resist 300. Harga last price 284. Besok jika ada koreksi-koreksi ke 280 bisa jadi area buy, koreksi-koreksi bisa jadi area buy. Target 300. Kemungkinan beberapa waktu ke depan bisa dicapai. Terima kasih telah menonton video ini. Masih ada satu lagi, MAPA. MAPA cukup menarik. Sedang koreksi. Meskipun candle hari ini cukup besar, namun ada net foreign buy sebesar 16 miliar. 16 miliar. Secara bandarmologi ada small distribusi, namun ada AK, BB, BK. Average buy-nya di sekitar 885, 883, 889. Dekat dengan closing, ya tidak begitu dekat. Tadi sempat koreksi ke 875. Sempat di area support. Ketika menyentuh 875 di jam 3-an sudah akan menjadi watchlist Joy Trader untuk pembahasan di video ini. Namun ternyata closingnya di 905. Tidak apa-apa jika besok ada koreksi-koreksi ke support, dekat support 880, 890 itu akan menjadi supportnya. Jika koreksi-koreksi di sekitar itu bisa jadi area buy, atau jika besok open sama dengan low bisa coba spekulasi untuk HK. Ini cukup menarik karena sudah beberapa hari mengalami koreksi, kemungkinan akan ada swing low pendek. Untuk trade jangka pendek ini kemungkinan sangat menarik. Maka bisa dijadikan watchlist. Dan 880 ini harusnya menjadi support kuat karena ini adalah resist yang beberapa kali gagal ditembus. Saat downtrend gagal ditembus, kemudian gagal ditembus. Harusnya 880 ini menjadi support kuat. Area 900, 905 ini sudah cukup best price, sehingga buy area-nya ya sekitar 880 sampai 900. Ini dekat dengan buy area. Bisa spekulasi buy untuk MAPA.
Disclaimer on, keputusan jual beli ada pada masing-masing, investasi ada pada masing-masing. Informasi ini hanya bersifat edukasi Joy Trader kepada sobat trader semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe,